Salam Bapak Ibu, kembali bersama dengan program 5 Menit Penuh Harapan. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu dalam selayang pandang Kitab Bilangan. Sekarang kita akan coba menyimpulkan beberapa kesimpulan dari Kitab Bilangan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kesimpulan pertama untuk hari ini. Dari Kitab Bilangan kita belajar satu tema besar. Apa itu? Kitab pengembaraan di padang gurun. Kitab Bilangan itu tentang kitab pengembaraan. Mereka mengembara 40 tahun di padang gurun oleh karena kesalahan mereka, oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena mereka sulit dibentuk oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, tunduk kepada Allah. Dan pada akhirnya mereka mengembara di padang gurun. Tetapi Bapak Ibu, jika kita mundur ke belakang, bukankah Abraham juga mengembara? Bukankah Ishak juga mengembara? Bukankah Ayub juga mengembara? Bukankah Yakub juga mengembara? Bukankah Yusuf mengembara? Perhatikan tokoh-tokoh yang lebih dulu, para bapak-bapak patriark. Mereka adalah orang-orang pengembara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sebut mereka sebagai gereja dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan. Kita juga adalah para pengembara rohani. Bapak Ibu ingatlah, Kitab Bilangan cerita tentang pengembaraan umat Israel di padang gurun. Tetapi sesungguhnya gereja juga adalah pengembara di muka bumi. Gereja bukanlah tentang gedung. Itulah yang dikritisi oleh Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Waktu dia mengutip perkataan Nabi dengan berkata, bumi adalah tumpuan kakinya Allah, langit adalah tata Allah. Tidak mungkin Allah bisa tinggal berdiam di rumah buatan tangan manusia. Allah adalah Allah pengembara. Tuhan berkata kepada Daud waktu Daud hendak membangun bait Allah. Tuhan berkata, kapan aku meminta dibangunkan rumah? Jika umatku mengembara, aku pun mengembara. Tuhan berkata begitu kepada Daud. Jadi Allah itu adalah Allah yang mengembara. Gereja adalah gereja yang mengembara. Bapak, Ibu, dan saya ingat baik-baik. Adalah baik kita membangun gedung gereja. Kami gereja Betani Batam baru saja selesai membangun gedung, membangun chapel. Adalah indah itu semua. Tetapi hati kita dan pikiran kita harus tertanam bahwa kita adalah musafir rohani. Yang namanya musafir, kita ini pengembara, Bapak Ibu. Kita pengembara di dunia ini sampai Allah membawa kita kepada kekekalan. Kita yang mengembara ini disertai oleh Allah, karena Allah pun adalah Allah pengembara di dalam ciptaannya. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo kita belajar bersama sebagai musafir rohani, sebagai pengembara di dunia ini. Semua orang tahu musafir hanya akan membawa bekal secukupnya supaya perjalanannya efektif, supaya perjalanannya menjadi begitu efisien. Jadi dia hanya membawa bekal secukupnya. Begitulah Bapak Ibu dan saya di dunia ini. Kita musafir rohani, kita mengembara. Janganlah kita dibebani oleh berbagai macam beban-beban yang tak ada gunanya. Beban-beban yang kemudian malah membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita harus belajar menanggalkan beban dan dosa. Firman Allah berkata demikian, yang begitu merintangi kita. Sebagai seorang atlet, semua kita harus berpakaian seefisien mungkin supaya kecepatan lari kita dapat dengan baik kita selesaikan. Kita adalah musafir rohani, kita adalah para pengembara. Mari janganlah mau menjadi pengembara yang dibebani oleh hal-hal duniawi yang tidak perlu, Bapak Ibu. Tetapi hal-hal duniawi yang memang perlu untuk kerajaan Allah, mari kita gunakan dengan baik. Tapi hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, mari kita meninggalkannya. Sebagai pengembara rohani, Bapak Ibu, saya mendorong kita semua, ayo renungkan firman Tuhan ini. Janganlah menjadi pengembara yang memberontak. Janganlah menjadi pengembara yang keras kepala. Jadilah pengembara yang seturut dengan firman Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Selamat beraktivitas.